Setiap malam, di sekolah tua ini, semuanya terasa normal. Sampai jam 2:17 dini hari. Nama saya Budi, dan saya adalah penjaga malam di sini. Pekerjaan ini tidak pernah terasa berat, sepi ya, tapi setidaknya tenang. Setidaknya, itulah yang saya pikirkan di awal, tapi sekarang. Ketenangan itu rasanya seperti jeda sebelum badai. Sekolah ini, dengan dinding-dindingnya yang mengelupas dan bau kapur yang abadi, menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan masa sekolah. Malam pertama saya di sini, semuanya berjalan lancar. Saya berkeliling, memeriksa setiap pintu dan jendela, memastikan semuanya terkunci rapat. Lorong-lorong ini, kalau siang hari, mungkin ramai dengan tawa dan teriakan anak-anak. Tapi di malam hari, saat hanya diterangi lampu redup di beberapa sudut, lorong ini berubah menjadi sesuatu yang lain, panjang, sunyi, dan seolah tidak ada ujungnya. Suara langkah kaki saya sendiri bergema, menjadi satu-satunya teman di tengah keheningan. Minggu pertama berlalu begitu saja. Saya mulai terbiasa dengan rutinitas, kopi panas, radio yang menyiarkan lagu-lagu lawas, dan patroli setiap 2 jam sekali. Sampai pada suatu malam di minggu kedua, saat saya sedang duduk di pos jaga, saya mendengar sesuatu, suara gesekan pelan dari ujung koridor. Saya matikan radio, sunyi, mungkin hanya tikus, pikir saya. Gedung tua seperti ini pasti punya banyak penghuni tak diundang. Saya mengambil senter dan berjalan menyusuri lorong, tidak ada apa-apa, hanya bayangan saya yang menari-nari di dinding saat senter bergerak. Namun, kejadian itu terulang lagi keesokan malamnya. Kali ini, suaranya lebih jelas, seperti seseorang menyeret kursi di salah satu ruang kelas. Saya bergegas ke sumber suara, membuka pintu kelas dengan hati-hati, kosong, semua kursi dan meja tersusun rapi. Persis seperti yang saya tinggalkan sore tadi, bulu kuduk saya mulai berdiri, ini bukan tikus. Perasaan aneh mulai menyelimuti saya, perasaan seperti sedang diawasi, dan kemudian, mulailah pola itu. Setiap malam, tepat pukul 2:17, selalu di jam yang sama, tanpa pernah meleset satu detik pun. Awalnya hanya suara-suara kecil, bisikan yang tidak jelas, suara langkah kaki di lantai atas padahal tidak ada siapa-siapa di sana, atau pintu loker yang tiba-tiba berderit terbuka sendiri. Saya mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa ini semua hanya imajinasi saya, efek dari kurang tidur dan kesendirian. Tapi lama-kelamaan, gangguan itu semakin menjadi. Suatu malam, saat saya sedang memeriksa area perpustakaan, saya melihatnya untuk pertama kali. Dari sudut mata saya, di antara rak-rak buku yang tinggi dan gelap, sesosok bayangan berdiri diam, hitam pekat, lebih gelap dari kegelapan di sekitarnya. Ketika saya menolehkan kepala untuk melihatnya dengan jelas, sosok itu lenyap, jantung saya berdebar kencang. Saya menyalakan semua lampu di perpustakaan, memeriksa setiap sudut, tidak ada siapa-siapa. Tapi aroma aneh tertinggal di udara, seperti bau tanah basah setelah hujan. Malam-malam berikutnya menjadi ujian mental bagi saya mulai takut pada jam. Setiap kali jarum jam mendekati angka 2. Kecemasan saya memuncak, saya mencoba menyibukkan diri, membersihkan, membaca. Apa saja untuk mengalihkan pikiran, tapi tepat pukul 2:17, selalu ada sesuatu. Suatu kali, semua bola basket di ruang olahraga tiba-tiba memantul serempak selama beberapa detik, sebelum akhirnya berhenti dan kembali sunyi senyap. Di lain waktu, saya mendengar alunan piano yang sumbang dari ruang musik, lagu anak-anak yang dimainkan dengan sangat lambat dan menakutkan. Setiap kali saya datang untuk memeriksa, musik itu berhenti tepat sebelum saya membuka pintu. Penampakan sosok itu juga menjadi lebih sering, tidak lagi hanya di sudut mata. Kadang ia berdiri di ujung lorong yang panjang, hanya siluet tanpa wajah, menatap saya dari kejauhan. Ia tidak pernah bergerak, tidak pernah mendekat, hanya berdiri di sana, mengamati. Saya pernah mencoba berteriak, "Siapa di sana?" Tapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa semakin berat dan menekan. Sosok itu kemudian akan memudar perlahan, larut ke dalam bayang-bayang seolah tidak pernah ada. Saya mulai merasa gila. Apakah ini nyata? Atau pikiran saya sedang mempermainkan saya? Saya mencoba menceritakannya kepada kepala sekolah, Pak Tono. Dia hanya tersenyum tipis. Gedung tua memang suka punya cerita sendiri. Bud, jangan terlalu dipikirkan, katanya, menepuk pundak saya. Dia tidak percaya. Atau mungkin, dia tidak mau percaya. Saya merasa sendirian dalam menghadapi teror ini. Malam ini, saya duduk di POS jaga,
menatap monitor CCTV. Layar-layar itu menampilkan gambar statis dari lorong-lorong dan ruangan yang kosong. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Sebentar lagi, keringat dingin membasahi dahi saya. Saya mencengkeram erat cangkir kopi saya, mencoba menenangkan tangan yang gemetar. Saya terus berkata pada diri sendiri, ini hanya gedung kosong, tidak ada apa-apa di sini. Pukul 2.15, jantung saya terasa seperti akan melompat keluar dari dada. Saya tidak berani melihat jam lagi. Saya memfokuskan pandangan pada layar monitor. Lorong utama, koridor lantai 2, laboratorium sains. Semuanya tampak normal, tenang, mungkin malam ini berbeda. Mungkin akhirnya semua ini berhenti. 2:16, keheningan terasa begitu pekat. Sampai-sampai saya bisa mendengar deru darah di telinga saya. Saya menahan napas. Jam dinding berdetak, menunjukkan pukul 2:17. Tiba-tiba, semua layar monitor CCTV berkedip serentak dan mati. Kegelapan total menyelimuti pos jaga. Hanya menyisakan cahaya remang dari lampu jalan di luar jendela. Saya membeku di kursi, sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik di luar pun seolah lenyap. Lalu saya mendengarnya. Suara itu tidak datang dari lorong atau ruang kelas. Suara itu datang dari tepat di belakang saya. Suara napas yang dingin dan berderak. Sangat dekat dengan telinga saya. Saya tidak berani bergerak. Saya tidak berani menoleh. Saya hanya bisa duduk mematung, merasakan kehadiran yang dingin itu menyelimuti punggung saya. Saya tahu, ia ada di sini, di ruangan ini, bersama saya. Sosok tanpa suara itu, kini tidak lagi hanya mengamati dari kejauhan, kemudian, sunyi. Tidak ada lagi suara napas. Lampu monitor CCTV menyala kembali satu persatu, menampilkan lorong-lorong kosong seperti semula. Semuanya tampak normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya perlahan menoleh ke belakang, kosong. Tidak ada siapa-siapa, tapi rasa dingin itu masih menempel di kulit saya. Dan saya tahu, malam ini tidak akan pernah sama lagi. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini nyata, tapi apa yang diinginkannya dari saya. Dan setiap malam, saat jam mendekati pukul 2:17, saya hanya bisa menunggu dalam ketakutan di sekolah tua yang tidak pernah benar-benar kosong ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya tidak tahu, dan bagian itulah yang paling menakutkan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian punya pengalaman serupa atau teori tentang apa yang sebenarnya terjadi, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa.